Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Puspita Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya, ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwondi. Ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru, atau Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan. Yang disingkat LBK, ejaan yang disempurnakan yang disingkat EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat EBI. Selanjutnya yaitu ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, yang pertama, kita harus bekerja keras. Kita, K-nya besar. Yang kedua, dia membaca buku. Dia, D-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, yang pertama, Amir Hamzah. Amir A-nya besar, Hamzah hanya besar. Yang kedua, Bambang Halim. B-nya besar, hanya besar. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair atau mesin diesel. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, guru, dan van. Atau huruf pertama kata tugas. Misalnya yang pertama Abdul Rahman bin Zaini. Yang kedua Siti Fatimah binti Salim. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, adik A-nya besar, kapan kita pulang? Kapan K-nya besar? Yang kedua, orang itu menasehati anaknya. Orang, O-nya besar, berhati-hatilah nak. Berhati, B-nya besar, nak, N-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, yang pertama Islam, I-nya besar, Al-Quran, A dan Q-nya besar, Kristen, K-nya besar, Alkitab, A-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, yang pertama, Wakil Presiden Adam Malik. Yang kedua, Perdana Menteri Nehru. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Indonesia, I-nya besar, suku Dani, Daninya, D-nya besar, bahasa Bali, B-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, yang pertama Jakarta, J-nya besar, yang kedua Jalan Sulawesi, J-nya besar, S-nya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, sarjana hukum, DR, yaitu D-nya besar, yang berarti doktor. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz, Pusat Bahasa 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Salah Asuhan menggunakan huruf miring, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa menggunakan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Diantar, yaitu huruf miring. Dalam bab ini, tidak dibahas pemakaian tanda bahasa. Tidak dibahas menggunakan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya,
upacara puisjuk, tepung tawar. Puisjuk yaitu menggunakan huruf miring, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menggunakan huruf miring. Selanjutnya yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan, DH-nya menggunakan huruf tebal tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et blura berarti et-nya menggunakan huruf tebal. Kurang huruf tebal dan dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah menggunakan huruf tebal. Yang kedua, latar belakang menggunakan huruf tebal. Yang terakhir yaitu tujuan menggunakan huruf tebal. Selanjutnya yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Yang kedua, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, yang pertama, kondisi kebahasaan di Indonesia. A, selanjutnya adalah titik bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, fungsi. Dalam nomor 1 dan 2, setelah nomor menggunakan titik. Yang kedua, yaitu ada bahasa daerah. Nomor 1 dan 2 menggunakan titik, itu kedudukan dan fungsi. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20. Tanda titik dipakai dalam mendaftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit misalnya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008. Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu titik, Jakarta, titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya seperti telepon seluler, komputer, buku. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara, misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang kedua, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan menghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya seperti contoh yang sudah saya tuliskan, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya seperti syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, titik koma.
Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, seperti yang sudah saya tulis, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Yang kedua, berulang. Yang ketiga, kemerah-merahan. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi. Yang kedua, mengukur. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu. Tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, keberhasilan itu, tanda pisah, kita sependapat, tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Misalnya, yang pertama, Soekarno-Hatta, tanda pisah proklamator. Yang kedua, kemerdekaan RI yang tanda pisah diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sama dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010, tanda pisah atau sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Misalnya, tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa garis miring mahasiswi dikirimkan lewat darat atau laut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.